fahmi tamami وبشارها والله الموافق إلى أحسن الطريق بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, segenap pengurus Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, mulai dari tingkat wilayah DKI Jakarta sampai kepada tingkat ranting yang baru saja dilantik. Kemudian PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Nah, itu fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Forsa ini ada dua, ada struktural, non struktural. Yang struktural berseragam hitam itu, ya, terikat dengan disiplin tertentu, diantaranya harus beriman, bertakwa, berakhlak, berloyalitas. Walaupun yang tidak berseragam, kalau gemar sama Rhoma dan Soneta itu Forsa juga, betul? Betul. Kalau saya bilang Forsa, bilang keren, bisa? Forsa, Forsa. Fahmi tamami, yel-yelnya. Kalau saya bilang Fahmi tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami, ukhuwah wataniyah yang kedua. Fahmi tamami, ukhuwah basyariyah yang ketiga. Oke? Fahmi tamami, Fahmi tamami, Fahmi tamami. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia didirikan pada tahun 2007 dalam rangka mengantisipasi gerakan-gerakan Salafi Wahabi. Nah, sekarang namanya Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengkafir-kafirkan selain kelompoknya, yang membid'ah-bid'ahkan muamalah-muamalah yang dilakukan umat Islam selama ini, yang memusyrik-musyrikkan umat Islam yang selain kelompoknya.
Pak Bu ini tolong mundur ya, tolong mundur di belakang saja kalau mundur. Silakan di belakang ya. Mereka membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan tanpa dalil yang hak, tanpa dalil yang benar. Contoh bahwa maulid Nabi dikatakan bid'ah dhalalah, hukumnya masuk neraka. Orang yang mengadakan maulid itu musyrik, bid'ah, masuk neraka. Ini tentunya harus kita counter, harus kita bantah karena ini dalil yang tidak benar. Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya inna asdaqal hadith kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad, yaitu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Jadi syarrul umur itu merubah Quran dan merubah hadis. Wal muhdatsatin bid'ah, setiap merubah Quran dan hadis itu bid'ah, dhalalah, sesat, finnar, masuk neraka. Ini hadis aslinya. Jangan dibilang bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat itu kalau merubah-rubah Quran, merubah-rubah hadis, merubah syariat, merubah hukum-hukum Islam. Adapun yang namanya tahlilan, maulidan, yasinan, itu bukan syariat, ibu bapak. Ini bukan ibadah, ini muamalah. Paham? Paham? Memperingati hari-hari besar Islam, memperingati hari 17 Agustus, itu bukan ibadah, muamalah. Ada satu kaidah muamalah yang bunyinya al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum daripada muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh peringatan 17 Agustus hukumnya apa? Boleh, betul. Tapi ketika di dalam peringatan 17 Agustus itu ada yang menuhankan selain Allah, misalnya menuhankan bendera putih, merah putih, untuk menyembah bendera merah putih, atau wajib menyembah Garuda Pancasila, nah ini namanya musyrik. Paham? Paham? Begitu juga dalam maulid. Kalau di sini ada mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tapi Tuhan, ini juga musyrik, makanya haram, betul. Tapi sejauh tidak ada yang mengharamkan, dalil yang mengharamkan, maka muamalah hukumnya boleh. Yang kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayin qusah min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi yanqus min awzarihim syai'ah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa dari orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, maulidan ini baik apa buruk? Baik apa buruk? Kenapa baik? Karena di sini kita baca Quran, betul? Di sini kita bersolawat, betul? Di sini kita membacakan sejarah Nabi, betul? Di sini kita akan menteladani akhlak Nabi, betul? Baik apa buruk?
Makanya insya Allah acara ini akan mendapat pahala dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, gerakan Salafi Wahabi yang namanya sekarang di medsos berubah, gerakan Salafi Ahlus Sunnah wa Jamaah, ini harus dicegah perkembangannya. Harus tidak boleh berkembang di Indonesia. Kenapa? Kalau ini berkembang besar di Indonesia, maka kita akan perang saudara seperti di Suriah. Kita akan perang saudara seperti di Yaman. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan selain golongan mereka dan menghalalkan darah yang bukan golongan mereka. Oleh karena itu, sikap kita bukan harus memukul mereka, tidak. Rangkul mereka, ajak mereka dialog. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, bil hikmah dengan argumen, bil hikmah dengan ilmu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah dengan mereka, debat mereka dengan cara yang baik. Jadi enggak usah pakai otot, tapi pakai otak. Paham? Sehingga terwujudlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, padulah kalian hai umat Islam, jangan bercerai-berai. Paham? Paham? Makanya saya bikin lagu judulnya Ukhuwah Islamiyah. Masih ingat Ukhuwah Islamiyah? Masih. Bagaimana coba? Quran kita sama. Oke. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca qunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Betul. Wahai umat Islam, Janganlah mudah dipecah belah. wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah. Yuk ramai-ramai yuk. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Kira-kira jelas ya tujuan Fahmi Tamami untuk mencegah berkembangnya Salafi Wahabi yang akan menghancurkan ukhuwah Islamiyah, menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional. Dengan Fahmi Tamami kita akan menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, tentunya persatuan dan kesatuan nasional. Amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.